tanya jawab. Kami berikan kepada waktu Pak Asar ini sekitar 10-15 menit untuk presentasi. Setelah itu ya kita diskusi untuk mengambil nilai ya, bagaimana penilaian. Segera bisa untuk ini musnahkan waktu, silakan langsung dimulai Pak. Baik Pak, saya klarifikasi dulu. Ini presentasi perangkat saya atau mengajar Pak? Ya, jadi seolah-olah kami ini siswa. Jadi Pak Asar mengajar dan saya dengan Pak Amir sebagai siswanya. Tapi ya disingkat, yang tadinya 50 menit menjadi 10-15 menit. Oke, baik. Baik, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Jadi sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Tolong Nadi dipimpin doanya. Oke, terima kasih sudah memimpin doa. Jadi seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, karena kita masih di musim pandemi, kita usahakan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Untuk selanjutnya, dipersiapkan dahulu modul yang sudah saya bagikan. Apakah sudah di-download? Oke, baik. Jadi dipersiapkan dulu kotanya agar tidak mempunyai kendala di saat pembelajaran. Oke, seperti biasa kita menyanyikan lagu kebangsaan. Minggu lalu kita sudah menyanyikan lagu Padamu Negeri. Jadi pada pagi hari ini Bapak mau kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, Nabisa tolong dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Sudah sangat kompak Bapak lihat menyanyikan lagu kebangsaan. Jadi mengapa Bapak minta setiap memulai pembelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan? Jadi Bapak berharap muncul rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita terhadap bangsa kita sendiri. Karena kalau bukan kita yang cinta tanah air, jadi siapa lagi? Gitu. Sebelumnya Bapak mau mengabsen dulu. Ada yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ya, hadir semua ya. Ya, kalau misalnya tidak hadir, tolong dilampirkan surat keterangan. Kalau yang sakit, melampirkan surat sakitnya, biar Bapak tahu kalian tidak hadir karena apa. Jadi, adapun pembelajaran yang ingin kita capai pada pagi hari ini Bapak tampilkan dulu slide-nya. Tolong diperhatikan dengan baik. Sebentar ya, Bapak screen dulu. Apakah sudah tampak di layar? Nah, apakah tampilan Bapak sudah tampak, anak-anak? Sudah. Oke. Nah, ini seperti yang Bapak katakan tadi, tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai pada pagi hari ini, yang pertama adalah memahami interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Dan yang kedua adalah melakukan interaksi transfer data tethering antara dua atau lebih perangkat yang berbeda. Nah, adapun IPK yang kita capai pada
pagi hari ini ada 4. Nah, pada kompetensi 3, pengetahuan, menyebutkan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Lalu yang kedua, menjelaskan fungsi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Dan yang ketiga adalah menganalisis fungsi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Adapun kompetensi keterampilan 4.2.1 ini menyimpulkan interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Nah, ini tujuan pembelajarannya sama. Jadi setelah siswa dan guru berdiskusi tentang perangkat komputer, siswa dapat menyebutkan berbagai perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer beserta fungsinya dengan tepat. Yang kedua, setelah siswa mengidentifikasi gambar yang sudah ditampilkan menggunakan slide PowerPoint, siswa dapat menjelaskan fungsi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna dengan teliti. Dan yang ketiga, setelah siswa mengamati materi perangkat komputer, siswa dapat menganalisis fungsi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Dan yang terakhir, setelah siswa mengamati tentang perangkat komputer, siswa dapat menyimpulkan interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer dengan tepat dan disiplin. Nah, di sini Bapak ingin kalian mengamati tampilan yang sudah Bapak berikan. Di sini ada 2 gambar. Tolong kalian perhatikan di 2 gambar ini, Bapak ingin kalian menganalisanya. Silakan dianalisa kedua gambar yang sudah Bapak tampilkan. Oke, coba misalnya Andi. Andi, coba apa yang dapat kamu analisa dengan kedua gambar yang sudah Bapak tampilkan ini? Ya, bagus. Coba Lisa. Lisa jangan ngomong sendiri, Lisa. Diperhatikan apa yang sudah Bapak sampaikan, agar apa yang Bapak sampaikan bisa diterima dengan baik. Bapak ingin Lisa menyampaikan hasil analisa Lisa terhadap 2 gambar yang Bapak tampilkan ini. Gambar yang pertama ini, seseorang dihadapkan dengan komputer, tetapi sepertinya di monitor itu satunya tidak berfungsi. Dan yang kedua, gambar yang di sebelah kanan dihadapkan dengan komputer yang sudah tampil layarnya. Nah, jadi setelah kalian menganalisa gambar tadi, Bapak ingin menyampaikan apa sih pembelajaran yang akan kita sampaikan atau yang kalian terima pada pagi hari ini. Bapak ingin menganalogikan manusia dengan komputer terlebih dahulu. Jadi sebelum Bapak masuk ke materi, Bapak ingin menganalogikan. Nah, jadi hardware seperti ini, software seperti ini, prosesor pada komputer ini seperti ini, dan OS seperti ini. Nah, perangkat komputer juga terbagi menjadi 3. Ada hardware, ada software, dan ada brainware. Nah, di perangkat keras juga nanti terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada unit masukan namanya input device. Yang kedua, proses device atau unit pemrosesan. Dan yang ketiga adalah output device atau unit pengeluaran. Nah, seperti ini. Input, proses, output, dan penyimpanan. Jadi, perangkat input adalah kegiatan memasukkan data dan kemudian diproses oleh sistem. Yang kedua, proses kegiatan sistem mengolah data menjadi informasi. Dan yang ketiga, perangkat output adalah hasil informasi dari input dan proses yang dilakukan sistem. Nah, ini anak-anak, ini adalah contoh dari perangkat keras input. Apakah kalian pernah melihat ini? Apa nama alat ini? Iya, ini adalah mouse. Tepat sekali. Mouse juga kadang menjadi apa? Ada 2 macam. Ada mouse yang tidak berkabel, ada mouse yang menggunakan kabel. Iya. Mouse merupakan alat yang membantu dalam mengoperasikan sebuah komputer yang memiliki peranan dalam menggerakkan kursor di layar monitor. Nah, di sebelah kanannya ada namanya keyboard. Nah, keyboard jika kalian sering bermain HP kan? Iya, di HP itu ada namanya apa? Untuk kita mengetik? Iya, itu namanya keypad. Nah, keyboard ini sama seperti keypad.
Jadi perangkat keras inputan yang berfungsi sebagai memasukkan data. Misalnya kita ingin mengetik WA atau mengetik segala macam, di HP itu menggunakan keypad, kalau di komputer itu namanya keyboard. Ya, yang selanjutnya ada mikrofon dan adanya webcam. Nah, webcam ini yang kita pakai sekarang ini. Jadi webcam memasukkan wajah Bapak dan akan ditampilkan di layar monitor kalian masing-masing. Seperti itu. Ada namanya jenis perangkat output, proses, ada motherboard, ada power supply, ada RAM, dan ada CPU, dan yang terakhir adalah jenis-jenis perangkat komputer. Nah, ini ada monitor, sama seperti kalau misalnya kita nonton di rumah itu dalam TV, iya, itu menghasilkan layar, menghasilkan tampilan, makanya disebut perangkat output. Jadi monitor adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar, ataupun video secara visual. Ada di bawahnya juga speaker. Nah, apa fungsi printer ini? Ya, kalau kita lihat-lihat selembaran atau hasil percetakan yang biasa kita baca, atau buku yang kita pegang yang kita baca ini, itu adalah hasil dari printer. Ya, jadi di-input dulu, diketik menggunakan keyboard, setelah hasilnya jadi, baru nantilah akan di-print menggunakan printer. Banyak macam, ada namanya Canon, ada Epson, dan lain-lain. Yang terakhir ini proyektor. Nah, ini yang biasa kita gunakan di lab komputer atau di kelas-kelas. Dahulu, guru ini menyampaikan materi itu menggunakan kapur. Kalian masih ingat ketika kalian SD? Nah, di SD itu guru menerangkan materinya menggunakan kapur, lalu berubah lagi menjadi papan whiteboard. Masih ingat? Ya, mungkin kalian di SD sudah menggunakan whiteboard. Alat tulisnya menggunakan spidol. Nah, di zaman sekarang, di abad 21 ini, kita sudah tidak lagi menggunakan itu. Jadi, ketika kalian belajar di kelas atau dimanapun, sekarang sudah menggunakan proyektor. Iya. Jadi, proyektor adalah sebuah alat optik yang digunakan untuk menampilkan gambar di sebuah layar proyeksi atau permukaan yang serupa. Nah, ini adalah jenis penyimpanan. Nah, pada zaman dahulu, sebelum kita mengenal namanya flash disk dan hard disk, apa yang orang-orang gunakan untuk menyimpan datanya? Ya, apakah kalian pernah mendengar disket? Nah, mungkin kalian masih kecil kali dahulu ya. Disket itu adalah sebuah media penyimpanan. Namun, sekarang sudah sangat jarang digunakan. Karena apa? Ya, ada yang tahu? Iya, karena disket adalah penyimpanan yang ukuran penyimpanannya itu sangat kecil. Mungkin hanya beberapa MB atau KB. Nah, berubahlah menjadi CD. Ada namanya CD-RW, CDR sama CD-RW. Lalu kembali Pak, bisa enggak usah lama-lama di sini. Iya, Ya, siap. enggak usah lama-lama di sini ya. Di materi enggak usah, nanti Pak Firdaus yang tanya langsung ya. Nanti yang intinya ikuti langkah-langkah yang Bapak terapkan modelnya ya. Jadi kalau sudah inti sebagian langsung saja kemana lagi ya. Oke, setelah kalian paham menggunakan materi, nah jadi Bapak tadi kan Bapak sudah membagikan kalian kelompok. Nah, kalian lihat nama-nama kelompok kalian. Jadi satu kelompok itu kalau tidak salah Bapak sudah membagikan dengan 6 orang. Kalian masuk di dalam grup WA yang sudah kalian buat nantinya. Nanti Bapak juga akan masuk di WA tersebut. Bapak akan menyaksikan kalian untuk diskusinya. Nah, jadi Bapak ingin kalian sekarang masuk ke grup WA masing-masing ya, diskusi. Dan setelah hasil diskusi nanti, dengan apa yang sudah Bapak kirimkan nantinya, kalian dengan diwakili oleh ketua kelas akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, silakan menuju ke grup WA masing-masing. Nanti setelah beberapa menit kita akan kembali di Zoom ini lagi. Baik, terima kasih. Nah,
Bapak minta kelompok A untuk menampilkan hasil presentasinya. Ya, presentasi terkait interaksi perangkat keras, perangkat lunak dalam komputer. Bapak minta kelompok lain untuk menanggapi apa yang sudah dipresentasikan nantinya. Oke, silakan presentasi. Oke, baik. Silakan ditanggapi presentasi dari kelompok A. Yang kedua, oke. Nah, terus selanjutnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil tanggapannya. Ya. Nah, sekarang Bapak minta kalian menanggapi hasil dari temuan kelompok 2. Oke, Bapak lihat kalian sudah mempresentasikan hasil dari temuan kalian. Nah, jadi sebenarnya perangkat keras, perangkat lunak ini, perangkat komputer ini terbagi menjadi 3. Kesimpulannya adalah, oke, begitu. Nah, Bapak minta sekarang kalian mengerjakan LKPD. LKPD sudah Bapak bagikan juga di WA. Sekarang kalian kerjakan dulu LKPD. Yang bisa mengerjakan tepat waktu untuk hari ini Bapak beri nilai lebih. Jika lebih dari pukul 23 malam ini, nilainya akan sedikit Bapak kurangi. Baiklah anak-anak, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian, atas ketertiban pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak ingin kalian merefleksi dulu pembelajaran hari ini dengan 3 hal. Bapak minta 2 orang mau refleksinya. Refleksi yang pertama adalah apa yang telah kamu pelajari hari ini, dan yang kedua, apa yang paling kalian sukai terhadap pembelajaran hari ini, dan yang ketiga, apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini. Oke, baik, terima kasih sudah memberikan refleksi pada pagi hari ini. Dan Bapak minta satu lagi untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan kegiatan pembelajaran kita pagi hari ini agar pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik. Baik, terima kasih atas analisa kelebihan dan kekurangan kita pada pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih pada pokok bahasan yang sama, cuma nanti kita akan melakukan interaksi perangkat keras atau transfer data tethering yang akan dilakukan pada materi selanjutnya. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Pak Firdaus dulu. Oh ya, siap kembali. Ya Pak Asar, ini kan Bapak buat presentasi ya tentang ini. Ini yang dipresentasikan RPP yang pertama atau yang kedua Pak? Yang pertama. Yang pertama berarti yang ini ya. Apa namanya ini? Interaksi perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna ya. Iya Pak. Iya. Menurut Pak Asar, apakah RPP yang Bapak buat ini sudah mampu untuk mengukur atau membuat siswa, mengerahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi? Sudah Pak. Sudah, apa alasannya? Karena nanti mereka akan diajak untuk menganalisis yang mana perangkat interaksi perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer Pak. Pak Asar bisa membedakan yang mana ciri-cirinya host, yang mana ciri-cirinya yang bukan host. Iya. Yang low dengan yang high. Kalau yang low, ciri-cirinya yang pertama adalah masih di dalam taksonomi kognitif C1 sampai C3, ya ini menyebutkan, memahami, dan menerapkan. Kalau jika sudah host, itu sudah di C4 sampai C6, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi Pak. Jadi pada ini ada IPK yang termasuk di dalam C4, ya ini siswa diajak menganalisis tentang perangkat komputer Pak, sehingga mereka tidak hanya bisa menyebutkan, tetapi mereka sudah bisa menganalisis bahwasanya ketika perangkat keras tanpa perangkat lunak itu komputer tidak bisa berjalan dengan baik. Ya, terkait perangkat keras. Yang Bapak pahami tentang perangkat keras? Perangkat yang bisa disentuh atau dipegang Pak. Jadi seperti monitor ini, seperti laptop ini, monitor ini.
keyboardnya. Kalau memory cache itu masuk apa? Memori, Memory cache. Cache. Perangkat keras, perangkat lunak itu. saya baru dengar bahasa itu, Pak. Memory cache. CACE. Tidak pernah dengar. Pernah dengar. Tak pernah dengar ya. Wah, ini kan di materi perangkat keras kan ada itu. Nanti saya dalami lagi Pak, materi saya. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini di pembelajarannya tadi itu model pembelajaran yang digunakan model apa? Discovery learning, Pak. Bagaimana ciri-cirinya discovery learning, langkah-langkahnya? Discovery learning mempunyai 6 sintak, Pak. Jadi yang pertama ada siswa diberikan rangsangan dulu. Jadi siswa diminta untuk berpikir dulu, diberikan permasalahan dulu. Baru siswa mengidentifikasi masalahnya. Baru siswa diminta untuk mengumpulkan data, siswa diminta untuk mengolah data, dan siswa diminta untuk membuktikan data tersebut, sehingga lalu yang sintak yang keenam itu menyimpulkan hasil penemuannya itu. Ada 6 sintak. Kenapa Bapak gunakan discovery? Kenapa bukan inquiry atau problem Nah, solving? jadi kemarin sempat saya baca juga buku yang di modul itu, Pak, bahwasanya kelebihan dari discovery learning ini, jadi siswa yang menemukan sendiri, belajar aktif sendiri, sehingga ingatan siswa itu cenderung lebih kuat karena siswa yang menemukan atau mencari materi yang kita berikan, Pak. Ya kalau menemukan itu Pak, itu kan model inquiry. Discovery itu kan guru memberikan stimulus. Iya, Inquiry memberikan kan rangsangan. siswa yang mencari. Ya, mencari. Biasanya kan model yang Bapak gunakan kan inquiry ya, bukan discovery. Nah, begitu Pak ya? Iya, kemarin sepahaman saya, setelah saya memberikan rangsangan, kemudian siswa mengidentifikasi masalahnya dan mengumpulkan data. Nah, disinilah pengumpulan data ini siswa mencari referensi terhadap permasalahan yang sudah diberikan, stimulus yang tadi. Kemudian bentuk penugasannya? Penugasannya ada LKPD dan ada soal tertulis, Pak. Soal tertulis. Soal tertulis itu modelnya apa? Pilihan ganda, Pak. Uji pengetahuan. Pilihan ganda saja. Pengetahuan. Terus kalau untuk mengetahui sikap? Mengetahui sikap nanti ada tabelnya, Pak, ketika mereka ada kategorinya, ada kurang, ada baik, ada aktif. Jadi kita lihat dari diskusi yang mereka lakukan di kelompok itu. Ketika mereka aktif, rajin, maka nilainya pengetahuannya sikapnya akan mengikuti. Yang mana mengikuti Pak? Uh, Bapak berkesimpulan bahwa kalau sikapnya baik, pengetahuannya baik, sikapnya baik, begitu? Bentar Pak, saya buka. Nah, jadi dilihat dari penilaian sikap, Pak. Jika misalnya siswanya aktif, misalnya dilihat dari peserta kalau hanya menyimak saja bisa dikatakan kurang. Tetapi kalau misalnya aktif bertanya itu baik, dan jika aktif siswanya aktif bertanya dan menyampaikan pendapat itu sangat baik. Ya itu kan kalau kita menilai sikap kan ya mestinya ada rubrik ya, rubrik yang komprehensif, yang jelas. Kemudian kalau nilai mengetahui nilai keterampilan gimana caranya? Kalau nilai keterampilannya bagaimana caranya Bapak menilai keterampilan? Dilihat dari disiplin menyelesaikan tugasnya, Pak. Jika mereka mengirim dengan tepat waktu. Kalau mengirim tepat waktu itu terampil.
Kalau enggak tepat waktu enggak terampil ya. Jangan tegang Pak ya, santai. Kan penilaian itu Pak, kan Ya, kita mau setiap penilaian itu penilaian TIK itu kan ada 3 ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. oh, Jadi Bapak mengatakan kalau sikap pakai rubrik ya, iya Pak. kalau pengetahuan tertulis, kemudian kalau keterampilan Oh, nanti di apa? Di pertemuan selanjutnya itu kan membahas tentang ini Pak, cara melakukan transfer data misalnya dari 2 perangkat atau lebih yang berbeda. Jadi kalau misalnya nanti mereka mendemonstrasikan transfer data itu dengan baik, dengan langkah-langkah yang tepat, maka nilai keterampilannya juga baik. di LKPD-nya ada itu Pak ya, tertulis itu yang Bapak sebut terakhir. Itu nanti di ini Pak, di pertemuan yang kedua, Di di pertemuan RPP yang pertama, kedua. berarti di pertemuan pertama tidak ada penilaian keterampilan ya. Iya Pak. Ya, padahal idealnya penilaian itu setiap pertemuan dan penilaian harus selalu ada. Ya, termasuk keterampilan. Ya. Baik Pak. Ya. Nanti akan saya tambahkan. Kemudian di penilaian itu apakah Bapak sudah menunjukkan bahwa penilaian ini sudah berbasis HOTS? Iya, dengan soalnya Pak. Soal. Bapak sudah paham bagaimana ciri-ciri soal HOTS? Kemarin karena baru belajar, sepahaman saya ketika soal masih mengarah kepada pemahaman siswa, siswa masih hanya menyebutkan, itu masih di soal yang lots, tetapi ketika soalnya sudah diminta untuk siswa menganalisis, siswa sudah menaik ke tingkat HOTS. Tapi kan soal Bapak pilihan ganda. Soalnya kan Bapak tadi mengatakan bahwa untuk pertemuan ini soal yang diberikan itu kan pilihan ganda. Bagaimana caranya menganalisis kalau pilihan ganda? Kemarin saya ini Pak, coba membuat soal yang HOTS tetapi menggunakan pilihan ganda. Misalnya seperti ini, dikoreksi Pak. Misalnya perhatikan pernyataan berikut misalnya kan. Yang pertama, webcam adalah termasuk perangkat output. Hard disk adalah bagian perangkat penyimpanan. Monitor adalah ini dan printer termasuk output. Pernyataan yang benar ditunjukkan pada nomor berapa gitu. Oh, kalau itu masih C1 itu, Pak. Ya, Pak? Masih C1 kalau soalnya begitu. Oh. Itu kan hanya pemahaman, mengingat. Belum ada menganalisis. Kalau menganalisis itu ya mestinya kan membandingkan tadi di antara perangkat. Di antara perangkat ini yang mana paling cepat, di antara perangkat ini transfer datanya dari perangkat A ke perangkat B bagaimana, itu kan. Ya. Kalau yang Bapak, ya, kalau yang Bapak masih itu kan cukup dengan mengingat, cukup dengan memahami. Jadi C1, C2 ya. Dan biasanya ciri-ciri HOTS itu kalau soal biasanya dia campuran. Jadi selain ada pilihan ganda, ada juga esai. Ya, di esai lah itu biasa dirangsang siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Ya, walaupun di multi choice-nya juga itu bisa. Itu Pak ya. Jadi Pak Asar ini masih harus setelah ini masih harus banyak belajar tentang teknik penilaian Pak ya. Baik Pak. Kemudian di ini yang Bapak tampilkan tadi, apakah unsur TPACK-nya sudah muncul? Bisa dijelaskan di mana saja? Integrasi antara teknologinya, pedagogik. Di ini Pak, di tahap 3, siswa diminta misalnya untuk menyimak materi yang sudah disampaikan guru melalui tampilan slide PowerPoint. Nah, mungkin saya rasa itu sudah masuk dalam TPACK Pak, karena
pemahaman saya TIPEK adalah memasukkan unsur teknologi, pedagogik, art, konten, dan teknologi di dalam pembelajaran. Ya, maksud saya Pak, teknologinya apa? Misalnya menggunakan PowerPoint, komputer PowerPoint, dan menggunakan Zoom juga pada saat pertemuan, saya rasa sudah masuk dalam TIPEK. Itu teknologi. Enggak, maksud saya coba Pak Asar jelaskan secara detail bahwa ini loh yang T-nya teknologinya, ini loh pedagogiknya, ini loh penulisnya ya. Oke lah, misalnya tadi teknologi itu adalah menggunakan laptop, Iya. menggunakan media komputer. Kalau pedagogiknya? Pedagogik ini kan pengertiannya adalah guru ini mampu untuk memahami peserta didik, juga mampu untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Nah, jadi ketika pedagogik itu siswa yang pertama, guru juga mampu untuk memahami. Misalnya dari pertemuan awal itu, guru juga harus tahu dalam keadaan siswa itu seperti apa, persiapan siswanya seperti apa, apakah ada yang sakit. Lalu misalnya nanti dalam pelaksanaan, guru juga harus mengontrol bahwasanya siswa itu mengikuti pembelajaran dengan baik, gitu, Pak. Seperti itu ya. Jadi unsur-unsur menurut Iya. Bapak ya. Kembali tadi ke RPP-nya, saya lihat di sini RPP-nya kan menggunakan pendekatan saintifik. Iya, Pak. Sementara kan yang diminta kita menggunakan TIPEK. TIPEK itu kan pendekatan. Saintifik pendekatan. Iya, Pak. Ya. Kenapa di RPP masih tertulis sensitif? Saya menggunakan pendekatan saintifik karena siswa masih diajak untuk mengamati, Pak. Jadi materi yang diberikan oleh guru diminta untuk diamati dan diberikan rangsangan, juga diterus dan lain sebagainya. Tapi kan Bapak kata tadi kan mengatakan ini sudah C3, sudah hot. Kenapa kembali lagi mengamati? Kenapa kembali lagi ke C1, C2? Mungkin siswa diajak ini dulu, Pak, dari Lords ke Horse dulu. Gitu. Berarti yang di RPP kedua sudah bukan lagi saintifik ya? Atau masih saintifik juga pendekatannya? Masih tertera saintifik, Pak. Mungkin nanti bisa saya perbaiki setelah ini, Pak, yang kedua. Di sekolah Bapak terakhir mengajar itu pakai kurikulum apa, Pak? Kurikulum 2013, Pak. Revisi. Revisi. Berarti kalau revisi ya bukan lagi saintifik Pak dipakai. Artinya inti pembelajaran itu, langkah-langkah pembelajaran inti itu bukan lagi melihat bagaimana pendekatannya, tapi menggunakan sintaks model yang dipakai. Misalnya discovery itu kan mulai dari memberikan stimulus. Iya. Jadi di RPP-nya Bapak ini tidak sinkron antara model yang Bapak gunakan dengan pendekatan. Mestinya yang cocok ini, apalagi ini untuk kepentingan PPG, itu kan mestinya pendekatannya di situ, TIPEK. Karena kan memang nanti Bapak kan mau rencana PPL ya, kalau lulus ini kan lanjut ke PPL. Iya, Pak. Nah, berarti ya mau tidak mau pendekatan TIPEK ini kan yang harus Bapak laksanakan. Baik, Pak. Ya, Akan jadi catatan saya, nanti saya akan rubah menjadi TIPEK. Ya. Ya, saya kira seperti itu. Waktu Bapak, kan kita tadi mulai jam 8:22, sekarang 8:56, berarti masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Silakan Kandah Pak Amir. Baik. Bisa Pak siapa nih? Pak Sarudin bisa tampilkan RPP-nya yang tadi dijalankan. Baik, Pak. Ya.
Oke. Waktu Pak Sarudin, waktu perangkat ini siapa pendampingnya? Dosen pendampingnya? Pak Ruslan, Pak. Pak Ruslan, oke. Gurunya? Bu Siti Hokmah. Ya, baik. Coba saya lihat lagi. Oke. Loh. Habis di atas itu. Oh ya. Oke, baik. Pertanyaan saya, Pak. Pertanyaan saya. Langsung saja ini. Memahami itu C berapa? C2, Pak. C2. Menyebut itu C berapa? C1. C1. Ya. Menjelaskan? Menjelaskan C2. Menganalisis? C4. Apa dasarnya Bapak? Nah, kontraknya ini KD hanya C2. Apa dasarnya Bapak, Pak Sarudin, menurunkan ke C1 dan melompati sampai ke C4? Apa dasarnya? Itu yang mendasar, Pak. Karena kontraknya dalam peraturan dirjen ini hanya C2. Nah, pertanyaan saya, kenapa Bapak tiba-tiba mau mencoba menurunkan dan mencoba melompat jauh dari keputusan dirjen? Kemarin pada awalnya saya mencoba hanya untuk indikatornya C1 sama C2, Pak. Dan pertanyaan saya sama dulu. Kalau begitu, kenapa Bapak harus C1 mulai? Nah, kontraknya ini KD. Ini KD kan KD sudah di Permendikbud, sudah di Permendirjenkan, ya peraturan dirjen ini. Ya, ini sudah bagus loh. Kenapa tiba-tiba Bapak mengatakan bahwa saya harus mulai dari C1? Apa alasannya? Memang Bapak sebuah dirjen juga. Ya. Itu pertanyaan saya dulu. Kenapa C1? Karena ini baku, Pak, sebenarnya. Saya tanya dulu kenapa. Pertanyaan saya itu kenapa Bapak tiba-tiba turun ke bawah, baru naik lagi ke atas. Nah, jauh naiknya. Itu pertanyaannya. Apa alasannya? Karena kemarin ada sempat pemahaman saya itu dari bawah gitu, Pak. Jadi tidak langsung melompat. Oh tidak, Pak, tidak. Itu ngawur itu. Ya, salah ini. Kalau Bapak tidak punya alasan ke saya ini, tidak ada alasan secara dokumen, ini salah. RPP-nya salah semua. Perangkatnya salah semua. Yang sampaikan juga Bapak tadi sama Pak Firdaus itu saya dengar, ngawur semua itu, ngawur itu. Nggak ada benarnya itu. Ya. Jadi sampaikan coba apa alasannya Bapak menurunkan itu. Itu dulu. Karena ini fundamental ini fundamental Pak. Bapak ini merubah. Ini kan KD-2 dan KD42 ini kan Bapak ambil dari KIKD toh? Iya, Pak. Perusahaan dirjen toh? Iya, Pak. Iya, 70 kan? 70 kan? Ya. Bapak kenapa alasannya Bapak turunkan? Apa alasannya Bapak naikkan? Itu dulu persoalan besarnya. Karena banyak itu seenaknya kita menurunkan dan menaikkan. Padahal ini sudah divalidasi, ini keputusan dirjen ini sudah divalidasi. Kenapa guru tiba-tiba berani menurunkan dan berani menaikkan? Itu dulu. Kalau Bapak bisa jawab itu ya, baru kita lanjut. Karena ini Pak, saya ingin mengajak siswa untuk memulai dari tingkat bawah dulu. Pertanyaan saya Pak, ini KD 31-nya apa? Menyebutkan Pak. Nah, KD 31 kan ini KD 32 ini, ya. Iya, 32. KD 31-nya apa? 31-nya mengenal lebih dalam integrasi antar aplikasi Office, Pak. Itu sudah C1. Kenapa Bapak mengulang lagi? Kan ini KIKD ini yang ditetapkan oleh dirjen sudah sebenarnya itu sudah melalui hierarki konstruk, ya, berdasarkan taksonomi belum sebenarnya. Nah, tapi kenapa Bapak tiba-tiba kembali lagi ke C1, tiba-tiba melompat ke C4 tanpa melalui C3. Itu tanpa melalui C3. Apa alasannya? Itu yang mendasar, Pak. Itu yang mendasar. Kalau Bapak tidak punya alasan ini, salah semua ini. Nggak tahu? Nggak tahu? Jangan Bapak maunya seenaknya mendengar panduan, bahwa panduan harus semua, tidak bisa Pak semua. Tidak ada. Ini teori perkembangan peserta didik itu berdasarkan umur Pak. Tidak bisa dipaksakan, dinaikkan tatanan host. Kalau memang
usia seperti itu pada umumnya. Bisa hot, tapi sangat sedikit yang bisa hot, Pak. Pertanyaan saya, Bapak mengajar di mana? SMA. SMA mana? SMA 1 Jogababang, Kabupaten Saya Bengkayang. tanya lagi kalau begitu, Bapak. Bapak ini guru TIK atau guru konseling? Guru TIK. Ada TIK di SMA? Kemarin dimasukkan di muatan lokal, Pak. Jadi Muatan lokal. Sekarang pertanyaan lagi, kalau saya begitu, di mana Bapak ambil ini KD? Sebagai guru SMA? ini menyesuaikan informatika. Nah itu Pak, saya tidak bisa lagi SMA itu kalau begitu, Pak. Karena SMA itu tidak punya permen dirjen tentang peraturan dirjen tentang KIKD tentang mulok TIK. Karena yang dipahami di SMP SMA itu adalah dia guru layanan, ya. Ya. Oke. Nah, itu masalahnya. Bapak sekarang tiba-tiba menjadi guru SMK, Bapak tidak memahami karakternya. Beda loh, beda. Pendidikan umum dan pendidikan kejuruan jauh, Pak. Jauh konteksnya, jauh sekali, ya. Nah, oke, saya kembali. Bapak tidak tahu, enggak pernah tanyakan teman-temannya itu kenapa turunkan, kenapa dinaikkan. Kira-kira apa alasannya? Karena tidak bisa itu, Pak, tidak bisa itu. Kalau tidak ada alasan fundamental, saya tidak bisa terima ini Bapak mengatakan menyebutkan dan menganalisis, tidak bisa. Ya, oke, itu kesalahan besarnya. Kalau tidak bisa jawab satu. Yang kedua, dalam merumuskan indikator, Pak, dalam merumuskan indikator, Bapak itu menyebut bahwa perangkat keras, perangkat lunak, siapa yang ngajari itu? Siapa yang ngajari bahwa atau begini saya tanya ulang, teorinya IPK dan tujuan itu apa sih? Yang Bapak tahu tentang teori indikator pencapaian kompetensi, apa teori tentang tujuan pembelajaran, kira-kira Bapak tahu? Dibuat indikator dan tujuan agar mencapai kompetensi dasar, Pak. Apalagi teorinya tentang IPK dan tujuan. Atau IPK saya dulu, yang satu saja dulu. Teorinya IPK. Apa teorinya IPK? Dalam menyusun sebuah indikator kompetensi apa? Pencapaian kompetensi ini apa syaratnya? Apa langkah apa aturannya? Tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Kalau bilang tahu, tidak bilang saya tidak tahu. Kalau tahu jawab. Kalau tidak tahu, bilang juga tidak tahu. Tidak, Pak. Oh tidak, ya karena ini salah. Salah ini. Satu, bahwa itu boleh harus pertama harus dapat diukur. Yang kedua tidak boleh dia multi tafsir. Ya, tidak boleh ambiguitas. Ya harus berdiri sendiri. Nah, ini perangkat keras, perangkat lunak tidak berdiri sendiri itu, tidak berdiri sendiri. Itu ambiguitas, Pak. Itu ambiguitas. Itu multi tafsir. Jadi tidak boleh ada kata dan, koma dan sebagainya, tidak boleh atau tidak boleh dalam IPK dan tujuan. Karena memang harus setiap pengetahuan, setiap indikator harus diukur. Ini kan perangkat keras satu indikator, perangkat lunak satu indikator, penggunaan komputer satu indikator, itu 3. Jadi kalau Bapak bikin soal, itu tidak bisa terukur itu. Ya. Oke, itu aturannya, Pak. Pahami itu sebagai seorang guru. Ya. Oke, bawa lagi menjelaskan fungsi dari perangkat lunak, salah semua itu, Pak, salah semua itu. Salah semua ini. Oke. Oke, paham ya? Kemudian KD 4 melakukan, tiba-tiba Bapak menyimpulkan. Apa itu menyimpul? Di mana itu kata menyimpulkan Bapak dapat KKO-nya? Menyimpulkan tentang KD KKO-nya siapa ini? Dev atau siapa? Di mana Bapak kata ambil KKO menyimpulkan dari kata melakukan KKO KD 4.2 melakukan, tiba-tiba Bapak mengatakan bahwa setara dengan menyimpulkan. Di mana Bapak itu? Siapa yang ngajari? Siapa? Mari coba tunjukkan saya mana KKO-nya siapa ini? Bapak tiba-tiba di peraturan dirjen itu mengatakan melakukan. Tiba-tiba Bapak mengatakan bahwa kami menyimpulkan. Saya tanya lagi, kalau begitu melakukan di apa tuh? Di taksonomi mana? Bapak tingkatannya di mana? Saya punya siapa? Bapak pakai. Menyimpulkan saya lihat di taksonomi belum, Pak. Mana tuh? Mana taksonomi belum? Tunjukkan saya coba. Oke. Boleh di-share? Yang keempat, Pak. Boleh di-share? Coba saya lihat, yang mana Bapak ambil, taksonomi belum kemana Bapak ambil, menyimpulkan tiba-tiba setara dengan melakukan. Bisa?
Tidak bisa, saya tidak paham Tidak. dengan yang setaranya tadi itu, Pak. Saya tidak Setanya, tahu. Bapak melakukan, kalau saya tanya logika saja Bapak melakukan sesuatu, atau Ya. melakukan, targetnya melakukan, Bapak tiba-tiba mau menyimpulkan, saya sesuai enggak? Suruh anak-anak silakan merakit komputer misalnya. Masa pertanyaan Bapak interpretasinya menyimpulkan? Paham? Siapa yang ngajari? Jangan sampai nanti pulang di sekolahnya Bapak begini dapat 2 Pak. Salah semua itu, salah semua. Ya. Oke. Ya kembali share itu RPP-nya karena salah semua RPP-nya ini, salah semua menurut saya. Karena Bapak tidak punya dokumen. Oke. Oke, ya. Jadi belum ada benar di sini, Pak. Belum ada benar. Saya turun ke tujuan. Tujuannya apa? Apa teorinya tujuan? Apa kalau begitu bertanya? Apa bedanya tujuan dan IPK? Bapak yang Bapak tahu. Apa perbedaannya IPK dan tujuan? Kalau IPK itu kemampuan yang didapatkan setelah pembelajaran. Kalau misalnya tujuan pembelajaran itu diharapkan siswa mendapatkan kemampuan dari materi yang di. Coba, itu Bapak ngawur itu, salah semua itu jawabannya. Ya, jadi Bapak juga tidak Pak. Jadi Bapak ini Pak, paham itu tujuan. Coba Bapak perhatikan betul Bapak tulis. Apa bedanya kata kerja Bapak tulis di IPK dan tujuan itu sama tuh, sama. Coba apa Bapak di situ tampilkan. Pertama mendiskusikan tentang perangkat. Di atas apakah Bapak saya sebut? Kayak di pertamanya apa itu tadi? Coba lihat di atas IPK-nya. IPK-nya Bapak menyebutkan, tiba-tiba di Bapak berdiskusi. Mana relevansinya, Pak? Ini Pak, ini pengantarnya Pak. Setelah siswa berdiskusi, menyebutkan, oke, menyebutkan satu. Oke, coba saya menyebutkan. Yang kedua, setelah siswa sudah tampil dapat menjelaskan, menjelaskan. Yang ketiga, menganalisis, Tuh ada semua tuh. Pertanyaan saya kan sama kata kerjanya. Sekarang apa perbedaannya IPK dengan tujuan? Kalau Bapak mengatakan sama, apa perbedaannya? Kenapa kita capek-capek menulis? IPK-nya sudah ditulis, tujuannya ditulis, apa bedanya? Bilang kalau tidak tahu, bilang jangan ngarang. Tidak tahu. Tidak tahu, itu saja. Tidak tahu. Tapi di sini juga tujuannya juga salah, ya tujuannya juga salah karena tidak independen, ya mau ditafsir. Yang kedua, yang seperti Bapak tahu, ada satu di sini. Sebenarnya Bapak tahu sudah tulis benar, tapi di ketiga itu salah. Jadi menulis tujuan itu harus berdasarkan, ya nanti saya tanya, bukan itu tanya, ini bukan jawabannya, tapi bukan juga substansi, cuma caranya menulis. Jadi perbedaan antara IPK itu IPK tidak perlu menggunakan pola ABCD atau ACDB, tetapi di tujuan harus menggunakan pola ABCD atau ACDB, ya itu. Nah, tapi bukan itu substansinya, Silakan cari buku baca, Bapak buku baca itu apa perbedaan secara substansi antara IPK dengan tujuan pembelajaran. Karena Bapak sama-sama menulis. Kalau penampakan di sini Bapak sudah tulis bahwa setelah siswa dan guru berdiskusi, berarti itu audiens A-nya, ya. Behavior-nya itu mana? Ya, B-nya itu mana? C-nya mana? Degree-nya mana? Ada Bapak tulis degree, tepat dan jujur. Tapi ada tidak. Ya, artinya Bapak tidak memahami ini, oke? Ya, jadi Bapak tidak tahu. Terus ke bawah. Karena saya mau lihat ini, karena salah semua ini. Materinya Bapak, di mana Bapak tiba-tiba muncul perangkat keras, perangkat lunak, pengguna. Nah, itu oke ya. Nah, itu sudah ada di atas, ya. Sudah di atas ya. Di mana Pak ini? Perangkat lunak, perangkat keras. Berdasarkan tujuan kan? Masih. Pertanyaan tadi Pak ini, saya tanya lagi di model ini. Bapak ini di KD ini berapa? Ini kan RPP, Pak. Bapak di RPP ini di KD ini berapa model Bapak gunakan? Satu modul 2 RPP, Pak. Enggak, berapa model? Berapa model pembelajaran Bapak gunakan di KD ini? Satu model pembelajaran. Enggak, saya tanya, kalau begitu, selama Bapak ini mengajar atau Bapak menjadi guru atau pengemahan Bapak, dalam satu pasangan KD berapa model bisa dipakai? Berapa minimal model bisa dipakai? Minimal 1. Siapa bilang? Coba cari teorinya. Mana teorinya?
Karena ini salah. Ini salah. Karena pasangan KD itu Pak, pasangan KD itu Pak, saya beri pemahaman ya. Dalam pasangan KD itu minimal dua model pembelajaran yang digunakan. Karena ya saya mau jelaskan ini. Bapak ini tidak paham. Ya. Jadi begini, pendekatan saintifik itu memiliki 4 model untuk pendidikan umum. Ya, secara umum ya. Yaitu 1, problem basic learning, inquiry learning, discovery learning. Ketiganya itu khusus untuk KD3, Pak. KD4 itu tidak boleh, harus ada KD4. Orang di luar sana pendidikan umum seperti Bapak SMA ya harus menggunakan proyek. Tapi teman-teman di SMK tidak boleh proyek, boleh production basic learning, boleh teaching factory. Ini salah. Ya salah ya. Yang kedua, Bapak tadi pura-pura Pak Firdaus itu pura-pura tahu. Bapak sebut 6. Sejak kapan itu discovery 6 langkahnya? Di mana Bapak teorinya itu? Bapak tadi sebut 6 langkah. 6 langkah disampaikan Pak Firdaus. Pak Firdaus itu hanya tidak mau bantah ulang. Di mana teorinya dapat Bapak itu? 6 langkahnya saya discovery di mana? Coba tunjukkan saya. Di mana Bapak teorinya itu 6 langkah sintaks? Di mana 6 sintaksnya itu discovery? Tidak ada Pak logikanya itu. Jadi jangan sembarang ngurus saja di sini. Ya, kalau tidak tahu saja. Jangan bilang 6. Tidak ada discovery 6. Tidak ada langkah. Ya, saya tanya Pak ya. Saya perjelas begini. Tidak ada langkah model pembelajaran di pendekatan saintifik itu lebih dari tidak ada harus 5 Pak. Karena saintifik itu 5M. Ya, jadi modelnya juga harus 5 langkahnya untuk sinkron. Jadi jangan Bapak ngawur. Ya, jangan sok menjawab ya. Karena salah itu. Ya. Oke, di mana Pak? Coba cari. Ada enggak? Bisa dipertanggungjawabkan enggak Bapak bilang 6 langkahnya? Bapak 6 bilang tak itu? Pasar? Iya Pak. Nah. Iya, di mana ada apa? Siapa yang ngajarin 6? Saya buka-buka artikel dan lain-lain. Itu baca Pak modulnya. Ya, karena begini, logikanya itu Pak, pendekatan saintifik itu adalah 5M. Jadi 5M semua model model pembelajaran di bawahnya pendekatan. Begini, jadi tingkatannya begini Pak, pendekatan itu di atas payung, di bawahnya itu ada model. Ya, ada model. Masing-masing pendekatan punya model. Ya. Di masing-masing pendekatan punya model. Jadi kalau sintaksnya 5 pendekatan, otomatis modelnya mengikut 5 langkah, 5 sintaksnya. Ya. Jadi jangan Bapak ngawur lagi. Ya. Jangan ngawur lagi mengatakan 6 karena Bapak katakan selama ini pendekatan saintifik adalah 5M. Berarti tidak boleh ada modelnya yang lain tidak 5 langkah. Ya. Bapak tadi yang 6 itu yang discovery learning-nya, Pak. Apa? Yang 6 langkah tadi yang modelnya yang discovery learning. Apa? Discovery learning? Tidak ada. Di mana Bapak coba carikan saja teorinya. Baca di bukunya. Mana? Ya. Jadi jangan ngawur Pak. Hati-hati jangan ngawur di sini. Ini salah ini. Kalau Bapak mengatakan saya menggunakan discovery learning. Discovery learning juga 5 langkahnya karena itu di bawah pendekatan saintifik. Ya. Tunjukkan saya kalau ada. Karena pendekatan saintifik itu, dan saya tanya Bapak, saya mau tanya ini, Bapak gunakan nggak sintaks model dalam mengajar? Boleh? Coba saya lihat, kita mau belajar aja. Boleh? Coba turun lagi ke bawah. Ini, mana? Tuh. Oke, mana tuh? Tahap pertama, stimulus. Ya, tahap pertama stimulus ya? Ya Pak. Tahap kedua? Identifikasi masalah. Masalah 3? Pengumpulan data. 4? Pengolahan data. Pengolahan data. Di mana pengolahan data? Di mana ambil pengolahan data? Mereka diajak berdiskusi Pak untuk mengolah data. Enggak. Di mana dapat itu langkah pengolahan data? Di pendekatan discovery learning. Di mana? Ada teorinya? Dapat? Saya mau tanya, Bapak mengatakan apa tadi itu? Data pengolahan data di mana Bapak dapat itu? Saya mau tanya 5M, Bapak tahu enggak 5M? Bapak tahu 5M?
Yang mengamati itu Bapak. Mengamati ya, mengamati. Oke. Mengamati berpasangan dengan apa? Karena pendekatan namanya itu harus sinkron loh. Ya, harus sinkron. Jadi begitu Bapak mengamati, langkah 5M berarti apa tadi situ? Memberi stimulus. Tadi Bapak mengatakan waktu mengajar, anak-anak coba lihat ini 2 komputer. Toh? Iya, Pak. Bapak memberi stimulus toh? Iya. Bapak suruh siswa mengamati toh? Iya. Oke. Yang kedua, Bapak bertanya, apa langkah keduanya sini stimulus? Apa langkah keduanya? Langkah keduanya? Identifikasi masalah. Identifikasi masalah. Bapak menanya tadi, anak-anak menanya ada berbagai kelompok kan? Iya. Jadi pasangannya apa? Identifikasi masalah itu adalah menanya, Pak, dalam 5M. Ya. Kemudian 5 ketiga adalah mengumpulkan data. Bapak itu baik teorinya mengumpulkan data. Sinkron kan? 5 yang langkah keempat adalah mengasosiasi. Bapak ini langsung mengolah data di mana pasangannya. Ya. Mengasosiasi itu sama dengan langkah Bapak kelima. Coba buat langkah kelima. Coba langkah kelima coba Bapak lihat. Nah itu, pembuktian mengasosiasi. Langkah kelima 5M adalah mengasosiasi. Bapak mengatakan menarik kesimpulan generalisasi kan sinkron, Pak. Tiba-tiba ini pengolahan data di mana pasangannya? Oke. Jadi salah ya. Jadi jangan bawa pulang ya. Salah ini. Oke. Kembali ke atas dulu, kembali ke atas lagi. Karena ini salah, Pak, salah. Saya mau berani katakan salah. Oke. Coba turun. Naik kembali ke atas. Lihat ada apa di atas kan? Oke, sudah selesai itu. Model salah, pendekatan, oke, metodenya terserah, ya. Bapak katakan demonstrasi, diskusi, tapi Bapak tidak gunakan metode Zoom daring, ya, itu kan tidak ada. Oke, laptop, alat, laptop. Pertanyaan saya, itu laptop alat atau bahan? Perlukah laptop di sini? Sebagai alat. Jika mereka punya laptop, menggunakan laptop. Pertanyaan saya Pak, itu alat media dan sumber kan begini, bukan alat sebenarnya, alat nambahan di sini. Kalau kita orang TNI alat nambahan. Sekarang Bapak malah tadi apa? KD4-nya ini F ya, sorry ya, ini F ini untuk KD4 Pak. Ini alat nambahan sebenarnya, ada media, alat media bahan itu, ya. Di media itu bahan. Sekarang melakukan tadi apa? Apa tadi KD-nya? Melakukan apa tadi? Interaksi tethering data. Melakukan interaksi. Jadi apa alatnya, apa bahan yang digunakan, apa alat yang digunakan, itu yang dipakai Pak. Itu masuknya di situ. Ya, jangan di laptop itu bukan untuk jadi alat tambahan itu di situ, alat dan media, ya media dan sumber belajar kan sumber belajar belakang itu sebenarnya dulu sumber belajar itu berdiri sendiri. Alat tambahan itu untuk alat apa yang digunakan, bahan apa yang digunakan melakukan sesuatu untuk dia keterampilan. Ah, inilah banyak bias orang tidak pahami. Ya. Oke. Jadi alat tambahan itu sebenarnya untuk KD4. Ya, oke. Oke ya, Pak salah juga ini. Oke. Bukan laptop, bukan apa, kalau bukan itu koneksi bukan. Ya, oke. Kata bawah lagi penilaian terakhir saya mau lihat penilaiannya. Karena Pak tadi tanyakan juga. Nah, Bapak juga ngawur tadi situ. Oke. Sikap pengamatan. Oke. Bapak ini sebagai pengamatan itu saya tanya dulu. Selain pengamatan apa sih penilaian sikap? Ya. Selain pengamatan apa Bapak gunakan? Untuk menilai sikap. Tidak tahu. Bila saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Pengetahuan agak bagus lah. Tes soal. Tapi keterampilan ini tidak ada Pak teorinya. Ini tidak ada keterampilan keaktifan dan diskusi. Sejak kapan masuk penilaian keterampilan itu? Sejak kapan? Siapa ngajari itu? Sejak kapan itu keaktifan dan diskusi masuk pengukuran keterampilan? Di mana Bang ambil bukunya itu? Di mana dapat bukunya itu? Salah itu. Salah fatal ini. Salah fatal. Cuma Pak Firdaus tadi itu tidak mau langsung sampaikan malah salah. Kalau saya ini sampaikan salah. Di mana Bapak dapat itu? Saya tanya. Di mana Bapak dapat mengukur keterampilan adalah keaktifan dan diskusi? Di mana itu? Saya lihat contoh-contoh RPP yang lain. Coba contohnya, coba tunjukkan saya contohnya. Contoh mana Bapak contoh?
Ada? Kan tidak ada toh. Oke, artinya apa? Saya mau bilang Pak, ini kata kunci ini bahwa RPP Bapak bawa pulang ini jangan diperlihatkan di sekolah karena ini masih salah loh. Ya. Ya, ini salah loh. Salah. Jadi Bapak belajar kembali tentang penilaian karena ini salah. Pengamatan yang memang salah satu, tapi itu pengamatan yang sangat subjektivitas. Ya. Oke, tes soal, Bapak tidak menyebut soal apa, tidak jelas sebenarnya. Tapi lebih parahnya di sini, yang lebih salah, keterampilan. Tidak ada itu tes keterampilan, itu keaktifan dan diskusi, Pak. Tidak ada. Ya, buka kembali semua itu, tidak ada. Oke ya, jadi di antara semua RPP Bapak yang tampilkan, saya melihatnya hampir tidak ada yang benar. Ya, oke ya, cukup ya. Ya cukup Bapak merenungkan bahwa jangan dibawa pulang ini RPP karena hampir tidak ada benarnya. Baik Pak, saya akan perbaiki Pak. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, saya kira cukup untuk ini karena waktunya yang digunakan itu pas 1 jam ya, 60 menit. Nah, ini salah semua, masalahnya salah semua. Iya, betul ya. Salah semua, tidak ada benarnya Pak, tidak ada. Memang, tapi saya maklumi Bapak karena dari SMA, Bapak suruhnya guru layanan Pak. Bapak tidak memahami, Bapak tidak pernah bikin RPP toh? Karena Bapak tidak punya KIKD-nya level muluk SMA. Mana Apri masukkan yang satu Apri? Ya, silakan Pak Asar keluar live dari ini. Ya, jadi Bapak jangan ngaruh ya. Kita tunggu Apri saja. Mau dua Apri. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak atas sama-sama Pak Asar ya. Dan akan saya perbaiki yang sudah saya catat ini. Iya, silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uji komprehensif itu sebaiknya pakai laptop saja Bu, biar bagus. Pak, gitu. Pak Azhar sudah bergabung, Pak Azhar. Ya Pak. Nah, Pak Azhar. Padamu. Halo Pak Azhar. Gimana dengan Pak Amir dan Pak Firdaus? Kayaknya sebentar aja Pak Azhar ini ya. Sebentar apanya Pak Azhar udah dari tadi meninggalkan kita? Saya kena mutilasi. Pak Azhar sudah. Tapi bahagia dimutilasi, kelihatan dari ketawa. Iya, jadi Pak Ihsan siap-siap ya Pak? Iya Bu, iya Bu. Jangan lupa ini ya Pak. Apa namanya, langsung direkam. Boleh, iya. Terima kasih Bu. Ya, semangat Pak Ihsan. Iya. Saya sudah ngerekam dari tadi Mbak Nana. Ya dimatikan lah Pak. Bapak tuh ngerekamnya di sini, bukan yang sebentar. Wah ini direkam malu kita nih. Saya pakai 3 media ngerekamnya. Ya Allah. Ada kamera samping saya sudah standby. Kiri, kanan, depan. CCTV. Belum CCTV lagi. Berarti setelah Pak Ihsan, Pak Fitrianto Dedi. Oh Ibu. Mana Pak Fitrianto Dedi? Oh iya. Di Pak Dedi yang tukar Ibu Ridia ya? Iya. Setelah Ibu Maria, Ibu Benedikta ya. Lalu setelah Pak Hayan, Ibu Liza. Sepertinya ini kelompok 3 bakalan cepat selesai deh hari ini.